Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Terakhir kita membaca hadis tentang bahwasanya al-khal, yaitu paman dari jalur ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warith man la warithalah, merupakan ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Maksudnya dia mewarisi orang-orang yang tidak punya ahli waris, baik dari kalangan ashabul furud ataupun asobah. Ya, itu hadis yang terakhir kita baca. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu tentang hamil, ya, anak yang baru dilahirkan. Ya, hamil atau ya, janin yang ada di rahim seorang wanita yang baru dilahirkan. Naam. Nah, ini ada hukum tersendiri. Sudah kita singgung kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya bahwasanya anak yang ada di rahim wanita itu termasuk ahli waris. Ya, itu termasuk ahli waris. Akan tetapi dia belum diberikan waris sampai dia dilahirkan. Ya, dalam keadaan hidup. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Kita baca saja hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idzastahallal mauludu waritha," rawahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan berteriak, maksudnya berteriak dengan tangisan, ya, karena bayi yang baru dilahirkan biasanya nangis, ya kan, biasanya nangis, dia berteriaknya dengan cara nangis, bukan manggil nama bapaknya. Kaget antum, ya, kalau dia baru lahir langsung manggil nama bapaknya atau manggil abi seperti. Dia berteriak dengan apa? Menangis. Nah, itu makna dari kata-kata istahalla yastahillu, istihlal. Secara bahasa para ulama mengatakan raf'us saut. Ya, dia mengangkat suaranya. Jadi maksudnya apabila bayi yang baru dilahirkan itu menangis dengan berteriak, ya, atau berteriak dengan cara menangis, waritha, maka dia mendapatkan waris. Atau diartikan maka dia termasuk ahli waris, ya, yang mewarisi harta orang yang meninggal sebelum dia lahir. Wallahu a'lam. Hadis ini riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan para ulama lain. Ya, di antara juga ada Syekh Al-Albani rahimahullah
termasuk yang mensahihkan hadis ini. Nah, dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya bayi yang baru dilahirkan, kalau dia lahir dalam keadaan hidup, ya, dia dilahirkan dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi, ya, orang yang meninggal atau ahli warisnya yang meninggal sebelum dia lahir. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan, ya, bahwasannya janin atau bayi yang ada di kandungan seorang wanita itu mewarisi harta orang yang meninggal. Dari ahli waris, dari apa? Dari muwarithnya, ya. Dengan dua syarat. Dengan dua syarat kata para ulama, ya. Dengan dua syarat. Syarat pertama, bahwasannya memang bayi tadi ada di dalam rahim si ibu tatkala orang yang dia warisi meninggal. Tatkala orang yang dia warisi hartanya tadi meninggal, dia sudah ada di rahim ibunya. Langsung kasih contoh supaya mudah. Misal, ya, ada seorang laki-laki bernama, misalnya siapa? Aziz, bernama Aziz, bukan Abdullah Aziz, bukan, ya. Aziz punya istri namanya Aziza, ya kan? Aziz punya istri namanya Aziza. Baik. Kemudian si Aziz ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Ketika si Aziz meninggal, Aziza ini sedang mengandung. Ya, sedang mengandung. Baik, intinya ada. Bahkan ulama mengatakan walau nutfah. Jadi intinya kandungan tadi harus ada. Ketika Aziz meninggal, ya, bakal janin tadi atau bakal si bayi tadi, cabang bayi tadi sudah ada di dalam perut Aziza itu. Ya, meskipun bentuknya masih nutfah. Nutfah itu apa? Apa nutfah itu? Air mani. Ya, lu gimana cara menentukannya kita tahu atau enggaknya? Kalau sekarang kan enak, bisa dites dengan cara apa? Ke dokter kandungan. Ya, ketika Aziz meninggal, diperiksa ada enggak di dalam perut si Aziz itu kandungan? Oh, ada. Nah, berarti itu syarat pertama terpenuhi. Ya, tapi zaman dulu gimana Ustaz ulama menentukan? Cara menentukannya bukan di USG karena zaman dulu belum ada USG. Caranya nanti lihat pas dilahirkan. Oh, gimana Ustaz? Hitung waktunya. Nanti akan kita kasih tahu caranya. Ya. Baru ketahuan. Oh, ternyata tadi si Aziza tadi ketika Aziz meninggal, dia sedang mengandung anaknya Aziz. Intinya ini syarat pertama. Ketika Aziz meninggal, anaknya sudah ada di dalam rahim dari istrinya si Aziza tadi. Paham? Syarat pertama. Baik. Syarat yang kedua, anak tadi harus keluar dalam keadaan hidup. Dilahirkan dalam keadaan hidup. Kalau seandainya anaknya tadi lahir sudah meninggal atau gugur, ya, sebelum dilahirkan sudah mati dalam perut, atau hidup ketika lahir langsung meninggal, nggak sempat ada tanda-tanda kehidupan, maka si anak tidak dapat waris. Ya. Nah, gimana kita tahu saat anak tadi hidup ketika dilahirkan? Nah, ini dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzastahallal maulud", apabila dia teriak, biasanya nangis teriaknya itu. Ya, jadi kalau lahir blojol, ya kan, oe dia, nah berarti hidup tuh anak. Ustaz, 5 menit setelah nangis meninggal, Ustaz, tetap dapat warisan. Ya, berarti nanti dia kan sudah mati lagi, nah pindah ke ahli waris berikutnya. Maka cara ngitungnya nanti pakai munasakhot. Cara ngitungnya pakai munasakhot. Itulah pentingnya belajar munasakhot bagi yang sudah belajar, ya, santri-santri Tadribud Du'at dan Salafiyah Ulia. Itu manfaatnya belajar munasakhot. Meskipun hidup cuma 5 menit dia, lalu dia meninggal, tapi sempat ada tanda-tanda kehidupan, dapat. Ya, setelah dapat kan dia meninggal, dikasih lagi kepada ahli waris berikutnya. Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Jadi ini 2 syarat yang harus terpenuhi. Barakallahu fikum. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya dia harus ada di kandungan ibunya si bayi tadi.
Ya kalau zaman sekarang kan menentukannya dengan USG tadi bisa. Nah zaman dulu gimana? Para ulama menentukannya dengan cara hitung-hitung waktu ketika dia sudah dilahirkan. Ya makanya para ulama mengatakan bahwasannya kandungan yang dilahirkan ya setelah wafatnya muwaris tadi, contohnya kayak Aziz sama Aziz tadi. Ya. Nah, janin yang ada di perut Azizah tadi, dia mendapatkan waris dari Aziz yang meninggal dunia. Ya. Itu setelah atau ada 3 keadaan kata ulama. Nah, jadi kalau seandainya bayi tadi dilahirkan, maka dia tidak terlepas dari 3 keadaan. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau perlu catat dan sangat perlu untuk dicatat. Jadi bayi si Aziz dan Azizah tadi, kalau dia lahir setelah meninggalnya Aziz, itu enggak terlepas dari 3 keadaan. Keadaan pertama, kata ulama, an yulad hayyan qabla mudi zamani aqal muddatil haml. Si bayi tadi lahir atau dilahirkan dalam keadaan hidup ya, dalam keadaan hidup sebelum berjalannya waktu hamil yang minimal, batasan hamil yang minimal. Ya. Seorang wanita itu ikhwan fiddin, anak tanya sama antum, seorang wanita minimal dia hamil kemudian melahirkan itu berapa bulan? Minimal bukan maksimal, minimal. Minimal wanita hamil kemudian dia bisa lahiran, anaknya hidup. Itu berapa bulan? 9 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Ya, seorang manusia itu hamilnya, masa dia di dalam kandungan ibunya sampai dia disapih. Disapih itu dipisah dari menyusui itu 30 bulan. 30 bulan. Mulai dari dia di kandungan sampai dia dipisah dari air susu ibunya itu 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2,5 tahun. Sedangkan menyusui itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain. Kata Allah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini." Ya, jadi seorang bayi itu disusui selama 2 tahun. Tadi 2,5 tahun, dikurang 2 tahun, sisanya berapa? Setengah tahun. Setengah tahun itu sama dengan 6 bulan. Berarti minimal ya bayi itu di dalam kandungan ibunya kemudian bisa dilahirkan dalam keadaan hidup, sehat dan besar itu 6 bulan. Sepakat ulama. Ya. Alhamdulillah sepakat ulama dan alhamdulillah di zaman sekarang dokter pun sepakat, tidak ada yang diragukan. Ya, silakan tanya dokter kandungan. Kalau bayi hamil di dalam kandungan ibunya 6 bulan lalu lahir, kira-kira bisa hidup enggak? Pasti mereka akan jawab bisa, meskipun prematur. Bisa hidup? Bisa. Ya, tapi biasanya prematur bayinya. Perlu ada penanganan khusus dan sangat rawan untuk meninggal dunia. Tapi bisa hidup sementara, mungkin dia menangis dulu dan seterusnya, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi kita balik lagi keadaan pertama, bayi tadi dilahirkan sebelum 6 bulan. Ya, sebelum 6 bulan dari kematian si Aziz tadi yang merupakan muwarisnya. Orang yang dia warisi tadi. Paham ya? Jadi misalnya Aziz meninggal, 3 bulan setelah Aziz meninggal, si istri melahirkan. Si istri melahirkan. Jelas pasti itu anaknya siapa? Aziz pasti. Ya, atau 4 bulan, atau 5 bulan, atau 5 bulan setengah dari meninggalnya Aziz, melahirkan istrinya. Pasti itu anaknya Aziz dan itu bukti ketika Aziz meninggal, istrinya sedang ngandung. Karena kalau nggak ngandung nggak mungkin lahiran. Paham?
Jadi ketika Aziz meninggal belum 6 bulan sudah lahiran istrinya, itu dalil lah, itu cara membuktikannya. Cara membuktikan zaman dulu. Lahir dia, berarti itu jelas anaknya Aziz. Dan anak itu sudah ada ketika Aziz meninggal dunia. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, para ulama mengatakan si bayi tadi mewarisi bapaknya, si Aziz tadi. Paham ya? Ini keadaan pertama. Jadi si bayi tadi lahir sebelum 6 bulan, yaitu minimal seorang wanita mengandung. Waktu minimal seorang wanita mengandung. Wallahu a'lam. Baik. Keadaan kedua. Kalau jadi keadaan pertama tadi si anak tadi mewarisi. Ya. Keadaan kedua kata ulama an yulada ba'da mudi zamani aktsar muddatil haml min mautil muwarris. Yang kedua, si anak tadi lahirnya setelah batasan maksimal seorang wanita hamil. Nah, kalau tadi minimal 6 bulan, sekarang batasan maksimal wanita hamil berapa lama? Maksimal. Setahun kata Pak Fikri. Ada jawaban lain? Batasan maksimal wanita itu mengandung sampai dilahirkan. Setahun. Bara, berapa tahun Bara? Belum punya istri Zat. Belum punya istri. Ulama berbeda pendapat. Kok bisa ulama berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil. Makanya para ulama kembali kepada kejadian yang ada di zaman mereka. Ya, ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, maksimal adalah 9 bulan, lebih sedikit, biasanya lebih 10 hari. Ya, tapi enggak sampai 10 bulan lah. 9 bulan lebih beberapa hari. Ya, ini pendapat pertama. Jadi maksimal itu itulah. Kenapa? Karena enggak ada lagi yang lebih dari itu sudah. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa ini? Zahiriyah. Pendapat ulama-ulama Zahiriyah. Naam. Yang kedua, maksimal seorang wanita mengandung adalah 2 tahun. 2 tahun. Naam. Ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Ini pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Pendapat ketiga, batasan maksimal wanita mengandung 4 tahun. 4 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ulama-ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Berapa tahun? 4 tahun. Apa dalil mereka? Kejadian di zaman itu. Imam Malik rahimahullah menukilkan ada seorang di zaman itu, ya, wanita yang mengandung anaknya 4 tahun. Ya, nama anaknya adalah Muhammad bin Ajlan, jadi seorang ulama. Ya, seorang ulama namanya Muhammad bin Ajlan. Diriwayatkan beliau ini dikandung oleh ibunya selama 4 tahun. Ya, keluar sudah punya gigi. Ya, lahir dia anaknya sudah punya gigi. Enggak tahu udah bisa jalan atau belum itu. 4 tahun ya kan, baru dilahirkan. Ngeri juga kan, langsung lari dia. Seperti anak kucing atau anak apalah. Anak kucing enggak bisa jalan ya. Nah, intinya 4 tahun ada kejadiannya seperti itu. Berarti ya bisa, itu kata mereka ya. Allahu a'lam. Pendapat keempat, batasan maksimal hamil atau mengandung wanita mengandung itu 5 tahun. Tambah setahun lagi. Allahu a'lam. Ya, intinya ini pendapat-pendapat tidak ada dalilnya, cuma kembali kepada apa? Ke kejadian yang ada di zaman itu. Ya, kejadian yang ada di zaman tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau ditimbang dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang, pendapat-pendapat ini semuanya pasti ditolak. Antum tanya pada Dr. Abdurrahman yang punya rumah sakit Bunda. Ya, pernah enggak dok selama antum jadi dokter menghadapi seorang wanita hamil 2 tahun aja? Enggak akan ada.
Bahkan secara ilmu kedokteran itu pendapat yang marfud, yang tertolak. Ya, karena ketika ilmu kedokteran itu berkembang belum ada kejadian sama sekali seorang wanita itu hamil lebih dari setahun, belum ada. Ya, kalau setahun itu masih memungkinkan. Adapun untuk kejadian wallahu alam. Tapi kata mereka masih memungkinkan. Ya, ada pun pendapat yang dipilih oleh para dokter di zaman sekarang dan itu yang dikuatkan oleh sebagian ulama di zaman sekarang, batasan maksimal hamil itu 10 bulan sampai 11 bulan. Ya, atau mereka itu lebih spesifik lagi pakai hari, Pak. Dokter itu ikhwan sekalian, para saintis sekalian, pakai hari mereka. 310 sampai 330 hari itu kata mereka. Silakan antum baca artikel-artikel tentang hal ini, ya. Anda tadi barusan baca juga. Ya, karena kita butuh juga wawasan-wawasan seperti itu untuk dibahas dalam kajian fikih. Allahu a'lam bissawab. Makanya sebenarnya ketika kami pribadi belajar hal ini, pembahasan hamil ini bersama Ustaz Muhammad Yasir hafizahullah taala, beliau ngasih tahu bahwasanya beliau lebih cenderung kepada pendapatnya zahiriyah. Meskipun jumhur ulama mengatakan 4 tahun, tapi secara kedokteran di zaman sekarang dan secara kenyataan itu nggak pernah ditemukan lagi, ya, nggak pernah ditemukan lagi. Ya, bahkan sebagian ulama nggak segan-segan mengatakan mungkin ulama zaman dulu salah ngitung, atau si wanita tadi salah mengabarkan, dia kira hamil padahal belum hamil, ya. Wanita itu dia tahu diri dia hamil dari apa? Zaman dulu kira-kira. Kalau zaman sekarang kan ada USG, ada diperiksa. Zaman dulu kira-kira gimana dia tahu dia hamil? Paling-paling dia tahu ketika dia tidak haid, kan itu kan? Apakah tidak haid itu dalil dia mesti hamil? Belum tentu. Ternyata kan belum tentu. Banyak sebab-sebab wanita itu tidak haid. Nah, kemungkinan wanita tadi ketika tidak haid dia hitung dia hamil. Ya. Nah, sampai lahiran ternyata 4 tahun, padahal mungkin dari tahun pertama sampai ketiga itu haidnya hilang karena beberapa sebab mungkin. Ya, di tahun terakhir baru dia hamil, baru melahirkan, mungkin saja seperti itu. Nah, ketika ada kemungkinan seperti ini, maka pendapat seperti ini tertolak kata para ulama di zaman sekarang yang disesuaikan dengan ilmu kedokteran yang ada. Allahu a'lam bishawab. Maka Allahu a'lam, kalau Anda pribadi juga merujukan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya maksimalnya itu 9 bulan, lebih sedikit lah. Ya, kalau sudah lebih gimana sampai setahun, maka itu butuh bukti. Dia harus mendatangkan bukti. Ya, kalau nggak ada bukti, misalnya bukti apa? USG. Ya, dan seterusnya. Karena tadi berkaitan dengan waris. Ya, ini keadaan kedua tadi. Si bayi tadi lahir setelah 9 bulan 10 hari. Baru lahir. Paham ya? Jadi Aziz meninggal. 9 bulan 10 hari setelah Aziz meninggal, baru istrinya Azizah tadi lahiran. Kira-kira anaknya Aziz bukan kira-kira? 9 bulan 10 hari setelah Aziz meninggal, atau 10 bulan lah. 10 bulan setelah Aziz meninggal, istrinya baru melahirkan. Kira-kira anak Aziz atau bukan? Kita ragu. Benar enggak? Ragu. Gimana kalau mohon maaf istrinya tadi seorang pezina, na'udzubillah. Si Aziz meninggal, dia berzina. Hamil, lahir enggak? Oh, ini anaknya Aziz padahal dia berzina, na'udzubillah. Ya kan? Maka itu butuh dalil. Ya. Jadi intinya kalau sudah lewat dari batas maksimal, maka si anak tidak dapat waris. Ya, kalau anak tadi baru dilahirkan setelah selesai batas maksimal wanita mengandung, tadi berapa? 9 bulan 10 hari, kita katakan enggak dapat waris. Ustaz, tapi kekeh si Azizah ini, dia katakan itu anaknya Aziz. Kita katakan datangkan bukti. Ya, oh ketika Aziz meninggal ada USG-nya, nih. Oh sudah, gak apa-apa misalnya, ya kan? Tapi kalau nggak ada bukti, hukum asalnya dia tidak dapat warisan, ya, karena ada kemungkinan. Allahu a'lam bishawab. Sedangkan di antara syarat waris itu adalah tahakkuk hayatil waris inda mautil muwaris, kan itu kan? Di antara syarat waris itu tahakkuk hayatil waris, yang mewarisi harus hidup ketika
muwarisnya meninggal. Baik hidup benar-benar hidup secara pasti atau hidup di dalam kandungan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, keadaan ketiga kita ulang lagi ya. Kalau si bayi tadi lahir sebelum 6 bulan, maka waris atau tidak? Pusing kan antum kan? Aziz dan Azizah. Aziz meninggal. Belum 6 bulan Aziz meninggal, Azizah lahiran. Anak tadi dapat waris atau tidak? Dapat. Baik. Keadaan kedua, si Azizah melahirkan setelah 9 bulan 10 hari, bulan ke-10 atau bulan ke-11 baru lahiran. Dapat atau tidak? Tidak. Nah, sekarang keadaan ketiga. Apa itu? Antara 6 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Ya. Jadi di bulan ke-7 lahir, di bulan ke-8 lahir. Maka dia dapat warisan atau tidak? Para ulama menjelaskan, lihat si wanita tadi. Ya. Kalau seandainya si wanita tadi punya suami lagi, ya, punya suami lagi, tapi ini enggak mungkin kalau seandainya yang meninggal suaminya, enggak mungkin ya. Karena kan wanita itu dia iddahnya sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Itu memungkinkan kalau seandainya batas maksimal 4 tahun tadi. Ya, tapi kalau batas maksimalnya cuma 9 bulan 10 hari itu enggak mungkin kalau yang meninggal adalah suami. Ya, tapi kalau yang meninggal adalah orang lain, maka mungkin. Ya, maka memungkinkan. Ya, contoh agar antum paham. Yang hamil bukan si istri tapi adalah ibu antum. Ya, langsung kasih contoh supaya antum paham. Bara, Barik. Ya. Bara bapaknya Barik, misal. Ya kan? Bara ini bapaknya Barik. Bara punya istri namanya Sofia misalnya. Namanya Sofia. Ketika Barik meninggal, atau Bara meninggal dulu ya, Bara meninggal dulu, kemudian tapi nggak bisa juga kalau meninggal ya. Gimana bentuknya? Akan sulit kayaknya, nggak bisa ya. Kecuali kalau seandainya tadi 4 tahun tadi, kalau 9 bulan tadi itu nggak mungkin. Kenapa? Karena apa? Iddahnya tadi. Ya, iddahnya tadi kan itu 4 bulan 10 hari, jadi enggak masuk memang. Kalau seandainya kita menguatkan pendapat Zahiriyah itu tidak bisa. Ya, yang jelas kalau waktunya adalah 7 bulan atau 9 bulan, para ulama memperinci ya. Kalau si wanita tadi punya suami atau dia punya tuan seperti itu, dia budak misalnya, maka dia tidak waris karena kemungkinan hamil tadi bisa jadi dari suami barunya atau dari tuannya. Itu kalau bisa tadi, kalau batasnya 4 tahun ya. Kalau batasnya 4 tahun tadi. Kalau yang 9 bulan tadi sangat tidak memungkinkan seperti itu untuk dia nikah lagi ya. Allahu alam. Nah, adapun kalau seandainya setelah si Aziz tadi meninggal, lalu Azizah tadi setelah 7 bulan baru melahirkan, maka itu, dan dia tidak punya suami lagi. Ya, tidak punya suami lagi, maka dia dapat waris. Intinya diperinci seperti itu oleh para ulama. Dan itu memungkinkan kalau seandainya kita merojikan pendapat yang tadi 2 tahun atau sampai 4 tahun tadi. Karena kalau cuma 9 bulan tadi itu kayaknya enggak memungkinkan. Ketika suaminya meninggal, dia nikah lagi itu kan enggak mungkin. Padahal kita tahu bersama bahwasanya batasan wanita yang iddah wanita itu kalau dia tidak hamil kan tiga kali haid, ya. Kalau dia sudah tidak haid maka 3 bulan. Oh ya, kalau meninggal 4 bulan 10 hari, afwan, 4 bulan 10 hari ya. Kalau meninggal itu kalau ditalak ya, 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan 10 hari. Jadi kan 4 bulan 10 hari itu waktu yang panjang seperti itu. Kecuali ketahuan hamil maka sampai selesai hamil. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, jadi kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari itu waktu yang panjang. Ya, nah, tidak memungkinkan. Kalau seandainya dia pun nikah lagi, padahal sudah 7 bulan dari yang meninggal itu kan
itu sangat tidak memungkinkan anak dari suami yang baru. Pasti itu anak dari suami yang pertama seperti itu, karena iddah yang panjang 4 bulan 10 hari. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi inti dari keadaan ketiga ini, kalau seandainya dia lahir di antara 6 bulan sampai 9 bulan, maka bisa dikatakan itu adalah anak juga dari si yang meninggal tadi, si Aziz tadi dalam kasus yang kita contohkan. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini untuk masalah al-haml ya, taurithul haml, anak yang baru dilahirkan tadi. Itu kurang lebih hukumnya yang berkaitan dengan dia. Intinya ada 2 syarat tadi harus terpenuhi. Syarat pertama, janin itu sudah ada di kandungan si ibu ya, ketika yang mewarisnya tadi meninggal dunia. Syarat kedua, dia dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya, dia dilahirkan dalam keadaan hidup. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Ini adapun hukum-hukum tentang bagaimana cara menghitungnya kalau seandainya ada di antara ahli waris lain yang minta untuk dibagi, maka itu pembahasan yang diperinci oleh para ulama dalam kitab waris. Dan itu perinciannya lumayan memakan waktu, ya. Mudah-mudahan kita pernah sampaikan, kita dikasih waktu untuk membahas masalah waris itu lebih mendetail ya dalam kajian khusus insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil qatil minal mirathi syai'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh itu tidak mendapatkan bagian dari warisan sedikit pun. Ini sudah pernah kita jelaskan juga bahwasanya di antara penghalang waris adalah membunuh. Seorang membunuh ahli warisnya, anak membunuh bapaknya yang kaya raya, maka si anak tadi tidak mendapatkan waris. Ya, dalilnya adalah hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i dan Imam Daruqutni dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, meskipun Al-Imamun Nasa'i mengatakan hadis ini terdapat cacatnya. Dan beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan was-shawab, yang lebih benar bahwasanya hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi, cuma sampai kepada Umar bin Khattab atau Amr ya Ibn As. Ada khilaf di antara para ulama Umar atau Amr. Allahu a'lam bishawab. Tapi sebagian ulama menilai hadis ini sahih. Kalaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama secara sanad, tapi maknanya betul kata ulama. Makanya ulama sepakat secara umum bahwasanya orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan waris. Orang yang membunuh ahli warisnya tidak berhak mendapatkan waris. Ya, ini juga gunanya kata ulama untuk sadduz dzari'ah, mencegah, ya, menutup wasilah. Jangan sampai nanti ada ahli waris yang saling bunuh hanya untuk mendapatkan harta. Berbahaya. Kalau seandainya yang membunuh masih dapat waris, nanti anak akan membunuh bapaknya yang kaya, kakak akan membunuh adiknya yang kaya, atau sebaliknya. Maka ditutup celah tersebut. Nah, orang yang membunuh ahli warisnya, dia tidak mendapatkan waris. Dan ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan hal itu. Ya, dihukum dia untuk tidak mendapatkan hal tersebut. Ada seorang anak membunuh bapaknya, dia ingin mendapatkan harta waris, belum waktunya. Karena bapak tadi belum meninggal. Kalau tanpa dia bunuh, ya, dia ingin cepat-cepat mendapatkan harta warisan, dia bunuh bapaknya, maka dia dihukum tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita singgung tentang masalah mawani' al-irth, penghalang-penghalang al-irth, ya. Barakallahu fikum. Nah, cuma ulama berbeda pendapat ikhwani fiddin tentang membunuh yang bagaimana yang tidak mendapatkan waris. Ya, khilaf menjadi pendapat yang banyak. Allahu alam. Pendapat yang lebih tepat, membunuh yang menghalangi seorang dari waris adalah membunuh bi ghairil haq,
Al-qatlu bidunil haq, yang membunuh yang sifatnya tanpa hak, ya, yang tidak dibenarkan secara syar'i. Yang mana pembunuhan tersebut dia mengharuskan orang dikisos atau bayar diat atau bayar kafaroh. Maka setiap pembunuhan yang konsekuensinya orang dikisos atau bayar diat atau bayar kafaroh, maka yang seperti inilah yang menghalangi dari waris. Ya, adapun pembunuhan yang tidak berkonsekuensi salah satu dari tiga hal tadi, maka itu tidak menghalangi dari waris. Ada saat pembunuhan seperti itu, ada. Contohnya gimana saat? Contoh, seorang anak itu bertugas sebagai eksekutor. Eksekutor tahu nggak? Algojo. Ya, dia diangkat oleh penguasa, ditunjuk, kamu diangkat ya sebagai eksekutor hukuman mati. Jadi kalau ada orang yang berzina, ada orang yang membunuh misalnya, atau ada orang yang murtad dan seterusnya, yang intinya dia dihukum mati, kamu yang menghukum ya, kamu yang menggal kepala dia. Baik. Nah, misalnya seorang anak, ya tugasnya seperti itu. Bapaknya misalnya terkena kasus yang divonis hukuman mati, bapak dia sendiri. Ya, kata hakim, eksekusi itu. Itu bapak dia sendiri. Tapi karena dia ditugaskan untuk menegakkan hukum Allah, karena sudah diketok palu hukum syar'i mengatakan orang ini dihukum mati. Eksekutornya adalah anaknya sendiri. Mau nggak mau dia penggal bapaknya untuk menjalankan hukum Allah. Dia bunuh nggak bapaknya? Dia bunuh. Ya, apakah itu menghalangi dia dari harta waris bapaknya? Tidak. Karena dia membunuh bapaknya untuk menegakkan hukum Allah. Itu secara hak dia lakukan. Maka yang seperti ini kata ulama tidak menghalangi dari waris. Baik, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahrazal walid awil walad fahuwa li asabatihi man kana." Apa yang dimiliki oleh seorang ayah atau seorang anak, maka atau harta ya, harta yang dimiliki oleh seorang ayah atau orang tua atau anak, maka itu untuk asobahnya. Sudah kita jelaskan, asobah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang tertakar ya. Yaitu man yarith bila takdir, kata ulama itu. Orang yang mendapatkan harta waris tidak ada takarannya. Tidak ada 1/4, 1/2, 1/8, tidak ada. Tapi dia mendapatkan warisan. Man kana, siapapun orangnya, dekat ataupun jauh, itu namanya asobah. Dan asobah itu ada 3, asobah bin nafsi, bil ghairi, dan ma'al ghairi. Yang bin nafsi itu asobah adalah setiap kerabat laki-laki, ya, dari jalur bapak. Setiap kerabat laki-laki dari jalur bapak, itu namanya asobah, ikhwan fiddin. Siapa? Bapak kita, kakek kita, paman ya dari jalur bapak ya, saudara kita dari jalur bapak, itu namanya asobah. Nah itu untuk asobah kata Nabi SAW. Dan hadis ini adalah dalil bahwasanya ahli waris itu ada yang namanya asobah. Dan ini sudah kita jelaskan di awal-awal kita menjelaskan masalah waris ini. Ya, ini sudah kita jelaskan di awal-awal kita bahas masalah waris. Wallahu a'lam. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Imam Ali Ibnul Madini dan Ibnu Abdil Bar. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab, la yuba'u wa la yuhab." Al-wala, nah ini sudah kita jelaskan juga. Bahwasanya sebab waris itu kan ada 3. Yang pertama nasab, yang kedua nikah, nah yang ketiga namanya wala. Apa itu wala? Wala itu adalah dia asobah yang disebabkan oleh seorang tuan yang memerdekakan siapa? Budaknya. Jadi kalau ada seorang tuan memerdekakan budaknya, maka si tuan tadi
mendapatkan wala dari si budak. Kalau seandainya budaknya nanti, mantan budak ya, karena sudah dimerdekakan, suatu saat meninggal dunia, maka tuannya tadi itu bisa jadi dapat warisan. Ya, sebabnya apa? Wala. Memang dia secara nasab bukan siapa-siapa, pernikahan juga enggak ada, ya, tapi dia bisa dapat warisan karena sebab wala. Nah, kata Nabi, wala itu luhmatun kaluhmatin nasab. Itu hukumnya sama seperti kekerabatan secara nasab, kata Nabi. Jadi wala itu hukumnya seperti kekerabatan secara nasab. Makanya kata beliau SAW, la yuba, tidak boleh dijual belikan. Wala itu enggak boleh dijual, seperti nasab. Boleh enggak jual beli nasab? Hah? Enggak boleh. Oh, saya nasabnya nasab siapa misalnya? Nasab orang terpandang, mau saya jual. Enggak bisa. Apalagi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dijual belikan. Ayo siapa mau disandarkan kepada nasab Nabi, dijual misalnya. Nanti nyambung nasabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak boleh, haram. Ya, begitu juga wala. Tidak dijual belikan, wala yuhab, dan tidak bisa dihadiahkan juga, enggak bisa. Hadis ini riwayat Imam Hakim dari jalan Al-Imam Syafi'i dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah. An Abi Yusuf dari Abu Yusuf juga muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu punya 3 murid, yang 3-tiganya ulama besar. Pertama Abu Yusuf, kedua Muhammad bin Hasan, ketiga Zufar bin Hudzail. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban meskipun didhaifkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Wallahu alam. Tapi secara makna hadis ini betul bahwasanya wala itu hukumnya sama seperti nasab. Cuma sekarang kan kita tidak ada perbudakan, Pak ya. Maka kita tidak bahas secara mendetail karena perbudakan secara sekarang tidak ada. Karena hukum masalah perbudakan, wala dan seterusnya itu dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih mereka secara detail. Karena banyak hal-hal yang berkaitan dengan ini, masalah waris, masalah apa lagi? Mahram ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan masalah wala dan juga perbudakan ini. Masalah pernikahan, termasuk masalah hudud itu juga ada kaitan dengan masalah perbudakan dan perwalaan. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah, ada satu hadis lagi terakhir. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu.
Tapi kita lanjutkan satu hadis lagi. Beliau mengatakan wa an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah. Abu Qilabah ini seorang ulama tabi'in, nama beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Amr Al-Jarmi Al-Basri, seorang tabi'in. An Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afradukum Zaid ibnu Thabit. Orang yang paling mengetahui hukum faraid di antara kalian adalah sahabat Zaid ibnu Thabit. Ya, sahabat Zaid bin Thabit. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan yang 4 kecuali Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim. Akan tetapi sebagian ulama menilai hadis ini mursal. Ya, seperti Al-Imam Daruqutni, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menilai hadis ini hadis yang mursal, terputus sanadnya, tidak sahih, ya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pendapat hadis ini lebih tepat, ya, bahwasanya dia hadis yang dhaif, Allahu alam, karena dia mursal. Yang mendhaifkannya ulama-ulama kibar seperti Daruqutni dan Al-Baihaqi, Allahu alam. Cuma dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya apa? Sahabat yang mulia Zaid bin Thabit adalah sahabat yang paling mengetahui masalah faraid. Ya, makanya banyak ulama yang kalau seandainya ada khilaf di antara para sahabat, mereka kembalinya kepada pendapat siapa? Zaid bin Thabit. Karena tazkiyah dari Nabi SAW. Rasulullah memberikan rekomendasi bahwasanya sahabat yang paling paham faraid Zaid bin Thabit. Allahu a'lam. Tapi sebagian ulama lain mengatakan ini bukan dalil bahwasanya Zaid bin Thabit maksum, artinya enggak pernah salah, enggak seperti itu. Ya. Makanya ada sebagian pendapat beliau yang secara dalil ternyata lemah. Di antaranya masalah taurithul ikhwah ma'al jad. Masalah taurithul ikhwah ma'al jad. Itu pembagian waris antara kakek dan saudara. Ya. Saudara ikhwan fiddin itu tidak mendapatkan waris kalau kita masih ada bapak. Paham ya? Jadi kalau kita masih ada bapak, saudara itu tidak dapat. Mahjub. Tertutup dia. Oleh siapa? Oleh bapak kita. Bapak kita dapat, saudara enggak dapat. Paham? Nah, tapi kalau bapak enggak ada, yang ada kakek. Kita ada saudara, kakak satu, ada kakek masih ada hidup. Kakek itu maksudnya bapak dari bapak kita masih hidup. Bapak sudah meninggal, tapi bapaknya bapak masih hidup. Sama saudara satu. Saudara tadi dapat atau tidak? Ulama khilaf di situ. Ulama berbeda pendapat. Nah, sahabat Zaid bin Thabit mengatakan saudara dapat. Ya, kakek dapat, saudara dapat. Sebagian ulama lain mengatakan enggak. Kenapa? Karena kakek itu hukumnya sama seperti bapak. Ketika saudara tidak dapat kalau ada bapak, maka dia juga enggak dapat kalau ada kakek, karena kakek hukumnya sama seperti bapak. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau Zaid bin Thabit mengatakan saudara dapat dia. Dan itu ada hitung-hitungan khususnya. Ya, termasuk pembahasan yang agak sukar dibahas dalam bab atau dalam masalah fikih waris. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini dulu selesai pembahasan hadis-hadis waris kita. Ya, sebenarnya masalah waris ini panjang ya, mudah-mudahan nanti ya Allah kasih kita kesempatan untuk belajar waris secara khusus. Insyaallah kita mulai dari pembahasan yang awal sampai pembahasan-pembahasan yang penting-penting ya, insyaallah kalau Allah kasih kemudahan. Allahu a'lam bishawab. Naam. Silakan, Pak Fikri. Nah. Naam.
Ayo. Yang pertanyaan pertama, apakah pembunuhan yang khotok ya, tidak sengaja, apakah juga tidak dapat waris? Tadi sudah kita singgung, ada khilaf di antara para ulama. Nah, pendapat yang lebih tepat tadi. Sekarang pembunuhan yang khotok, ya qatul khotok. Tadi yang kita logikan adalah bahwasanya selama dia konsekuensi dari pembunuhan itu mewajibkan adanya hukum kisos atau diat atau kafaroh. Sekarang orang kalau bunuh nggak sengaja, dikisos nggak? Tidak. Tapi ada diat atau tidak? Tetap ada. Berarti nggak dapat zat? Iya. Itu pendapat yang kuat ya. Adapun khilaf maka ada khilaf. Karena ada sebagian ulama lain kalau membunuhnya nggak sengaja, maka dia hukumnya diperinci. Gimana diperinci? Kalau harta yang lain maka dia dapat. Tapi kalau diatnya dia nggak dapat. Maksudnya apa? Maksudnya diat ini kan termasuk harta ya. Ketika seorang dibunuh, ya, pembunuh tadi wajib ngasih diat. Diat tadi kan untuk siapa? Untuk ahli waris. Nah, orang yang membunuh nggak sengaja tadi nggak dapat untuk diat, tapi harta yang lain dapat. Nah, seperti itu. Intinya ada khilaf ulama yang cukup panjang. Tapi pendapat lebih kuat yang kami pilih itu pendapat ulama Hanabilah, pendapat Hambali. Tadi nggak dapat, meskipun bunuhnya nggak sengaja. Ya, karena apa? Karena dia mengharuskan adanya di diat. Ya, seperti itu. Dan keumuman sabda Nabi tadi, keumuman sabda Nabi bahwasanya orang yang membunuh itu tidak mendapatkan waris. Dan Rasulullah nggak membedakan bunuhnya sengaja atau khotok, ya, amdan atau khotok, seperti itu. Wallahu alam. Bisa jadi tetap nggak dapat juga. Nah, ada pertanyaan kedua, apakah nah, nah, betul itu bantahan ulama. Sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi bantahan ulama Hanabila adalah apa? Dalil tentang penerapan hukum Allah. Ya, kekhususan dalil-dalil yang memerintahkan orang untuk menegakkan hukum Allah meskipun dia adalah karib kerabat kita. Karena menegakkan hukum Allah itu kepada siapa saja meskipun itu adalah karib kerabat kita. Ya, kita tegakkan hukum Allah kepada siapa saja. Nah, intinya ada tarik ulur lah. Tapi itu juga dibantah tadi ulama yang namanya masalah khilafiyah akan selalu menimbulkan apa? Tarik ulur dalil seperti itu, ya. Yang mengatakan seperti itu juga ditarik lagi ulurnya dengan keumuman tadi. Makanya Imam Syafi'i itu lebih hebat lagi. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan seluruh pembunuhan termasuk yang kisos apa yang algojo tadi. Dia kalau dia yang menggal bapaknya dia juga nggak dapat. Itu Imam Syafi'i. Keumuman hadis Nabi. Tapi kalau dikatakan seperti itu, ya kasihan sekali orang yang kerjanya sebagai hakim atau sebagai algojo ketika bertepatan dengan menghukum seperti itu. Misalnya. Dan misalnya nggak ada lagi orang lain yang bisa mengeksekusi, kan kasihan dia. Masa dia menegakkan hukum Allah nggak dapat kan? Kasihan. Seperti itu. Wallahu alam. Tapi intinya ada tarik ulur dalil. Baik. Kemudian apakah benar itu saddud dzari'ah? Itu hujjah sebagian ulama. Ya. Kalau kita mau sanggah ya nggak masalah juga. Yang penting kan yang jadi dalil itu kan hujjah itu kan dalil sebenarnya hadis tadi. Tapi ada taklil yang lain, istidlal lain kata ulama itu saddud dzari'ah itu ijtihadnya ulama. Bukankah ada saddud dzari'ah yang lebih kuat apa itu qisas agar orang tidak membunuh? Betul, agar orang enggak membunuh. Ya apapun sebabnya, baik sebabnya ingin mendapatkan warisan ataupun lain. Ya. Tapi itu hanya sebagai alasan ulama saja untuk menguatkan ya bahwasanya memang di antara hikmahnya, di antara hikmah bahwasanya adalah itu agar orang tidak bermudah-mudahan membunuh ahli warisnya karena dia menginginkan seperti itu. Ya, kalaupun sudah ada kisah betul juga, ya itu saddud dzari'ah yang paling kuat agar orang tidak membunuh, agar orang tidak membunuh apapun alasannya, termasuk alasan ingin mendapatkan harta waris. Tapi kan nggak salah juga untuk lebih menguatkan lagi, ya selain dikisos, ya udah dikisos ya kan. Tapi kisos kan bisa jadi batal kalau apa ahli waris lain memaafkan. Nah, kalau yang ini nggak bisa batal, dengan dia membunuh sudah dia nggak dapat waris seperti itu. Tapi kalau kisos kan bisa dibatalkan
kalau ahli waris lain sepakat memaafkan. Seperti itu. Ya. Jadi kisos itu hukum yang dikembalikan kepada ahli waris korban. Kalau ahli waris korban sepakat kami memaafkan pelaku, sudah Pak, nggak jadi dikisos. Cuma dia wajib bayar diat, seperti itu. Nah, tapi kalau nggak dapat waris tadi, itu bukan di tangan ahli waris. Itu menjadi sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya. Ya, yang dikisos kan cuma pembunuhan sengaja. Adapun nggak sengaja kan nggak dikisos. Iya, makanya kisos itu bisa dimaafkan. Nabi SAW bersabda, "Man kutilahu qatil fahuwa bi khairin nadharain." Barang siapa yang karib kerabatnya dibunuh dengan sengaja, maka dia ada pada dua pilihan yang terbaik, terserah dia mau milih yang terbaik menurut mereka. Ya. Imma an yuqad wa imma an yuda. Ya, yang pertama boleh mereka minta kisos atau mereka minta diat. Ya. Makanya hukum kisos itu bukan di tangan hakim, tapi di tangan ahli waris korban. Ahli waris ya. Jadi misalnya ada orang meninggal, siapa ahli warisnya? Bapaknya, ibunya, suaminya atau istri, tergantung siapa yang meninggal. Anak-anaknya. Ya, dikumpulkan. Gimana? Ini pembunuh, ini membunuh ayah kalian, membunuh suami kalian atau siapa lain, intinya seluruh ahli waris dikumpulkan. Gimana kalian mau kisos? Mereka sepakat, sudah kami nggak mau kisos. Ya, sudah nggak jadi. Dan itu banyak juga terjadi di Saudi Arabia. Ya, banyak juga ketika sudah divonis hukum kisos, tapi keluarga korban memaafkan, maka nggak jadi dihukum. Jadi intinya dikembalikan kepada ahli waris. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Anda punya nenek dan kakek yang telah meninggal. Keluarga Anda tidak mengambil warisannya. Katanya kakek nenek tidak punya uang untuk diwarisi. Jadi Anda bingung apa saja harta yang harus diwarisi. Bolehkah saat orang meninggal tidak ada warisan? Ya boleh, ya terserah. Itu bukan boleh nggak boleh, itu kan tergantung takdir Allah. Kalau memang dia nggak punya harta waris, ya gimana lagi? Ya, kalau memang kakek nenek antum nggak punya harta waris, ya alhamdulillah. Ya, itu enak, nggak terjadi bentrok, ya kan? Enak, kawan, ninggal nggak ada harta waris itu enak ya. Tidak membuat anak-anak kita bentrok. Yang susah itu kalau banyak harta waris. Nah, itu yang kadang-kadang sengketa dan seterusnya. Ya. Tapi itu memang kalau sudah takdirnya, bukan pula berarti ketika antum banyak harta langsung antum kasihkan ke orang semua, kan nggak boleh juga. Tetap ya, biarkan kalau ada harta itu dikasih kepada ahli waris. Jika bayi lahir dan dia nggak berteriak atau nggak nangis, apakah bayinya baik-baik saja? Nggak tahu, tanya ke dokter itu. Tapi di dalam hadis berteriak, dan juga Ustadz salah satu santri dilahirkan tidak berteriak. Siapa itu? Ya. Intinya kata ulama, teriak itu maksudnya tanda dia hidup. Kalau ada tanda lain selain nangis, ternyata hidup. Ya buktinya jadi santri, berarti kan memang hidup seperti itu. Udah besar. Intinya maksud berteriak itu ikhwan adalah tanda hidup, itulah. Enggak harus nangis. Misalnya apa contohnya? Enggak nangis tapi hidup, apa misalnya? Gerak. Bergerak. Tapi gerakan yang lama ya. Kalau cuma gerak sebentar bisa jadi itu bukan tanda hidup. Karena orang mati kadang-kadang masih ada gerakan-gerakan sedikit, nyawanya mau selesai kan, udah selesai tapi ada gerakan-gerakan respon sarafnya dikit, itu kan ada. Dia enggak dikatakan hidup. Jadi kalau bergerak dan gerakannya memang menunjukkan dia hidup. Misalnya apa? Enggak berteriak tapi dia langsung nyusu. Cari payudara ibunya, dia langsung meminum ASI misalnya. Itu kan tanda dia hidup meskipun enggak teriak. Ya, intinya maksud dari hadis itu adalah tanda bayi tadi hidup. Ini dari bertanya tentang waris. Kami dari Semendo. Memiliki adat waris namanya tunggu tubang. Yang mendapatkan waris tersebut adalah anak perempuan yang paling tua. Dia mendapatkan harta berupa rumah, sawah, dan waris tersebut tidak boleh dijual karena waris ini tetap berlanjut sampai keturunannya.
Kalau dia ingin menjual warisan tersebut, ada anak laki-laki yang membantahnya karena ini amanah adat di daerah tersebut. Gimana pendapat Ustaz? Ya, ini termasuk adat yang menyelisih syariat. Hukumnya adalah batil. Tidak boleh dijalankan adat seperti ini, ikhwan. Ya, adat seperti ini tidak boleh dijalankan karena bertentangan dengan syariat. Ketika adat bertentangan dengan syariat, maka adat tinggalkan, jalankan syariat. Jika ada orang tua, ibu dan ayah melakukan pembunuhan dan akhirnya dihukum mati dan mereka punya satu anak, apakah harta warisnya punya dia semua? Maksudnya suami membunuh istri, lalu si suami dikisos. Ya, hartanya untuk si anak. Ya, hartanya untuk si anaknya. Ya, dua-duanya. Harta keduanya itu untuk si anak kalau memang mereka punya anak. Bagaimana kalau orang ada hutang dengan kita dan kita tagih dan orang itu tidak mau membayar padahal ia punya uang, hukumnya apa? Ya dia zalim. Sudah kita jelaskan kan, orang yang enggak mau bayar hutang padahal dia mampu maka dia zalim. Apa hukum salat lebih dari satu mazhab? Hukum salat lebih dari satu mazhab maksudnya apa? Salatnya beraneka ragam. Ya kalau itu kita kan nggak harus satu mazhab. Ya, pendapat yang benar dalam masalah mazhab itu boleh, bermazhab itu boleh, tidak wajib, tidak juga terlarang, boleh. Mau bermazhab silakan. Ya, tidak bermazhab, ya intinya antum pasti ikut seorang ulama salaf. Ya, maksud enggak bermazhab itu tidak satu mazhab tertentu misalnya, tapi ikut pendapat yang lebih condong kepada dalil. Gimana? Boleh. Seperti misalnya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah misalnya, mereka kan tidak bermazhab kan? Ya, maksudnya tidak bermazhab satu mazhab tertentu. Bukan berarti enggak bermazhab sama sekali, enggak, karena enggak mungkin orang enggak bermazhab. Mazhab itu ikhwan adalah pendapat, berpendapat. Ya, mazhab itu artinya berpendapat. Orang itu pasti berpendapat, enggak mungkin enggak. Cuma pendapat dia ini ada ulama salafnya atau enggak. Nah itu aja. Kalau ada ulama salafnya aman. Terserah mau Abu Hanifah, mau Malik, mau Syafi'i, mau Ahmad, mau Auza'i, mau Sufyan ats-Tsauri, mau Laits bin Sa'ad, mau Ibnul Mubarak, mau Ishaq bin Rahawai, mau Bukhari, terserah. Yang penting ada ulama salafnya. Tapi kalau antum berpendapat sendiri tanpa ada ulama salaf, nah kata Imam Ahmad apa? Hati-hati, nanti sesat antum. Ya, adapun antum sholat dengan beberapa mazhab, ya, misalnya dalam bacaan Al-Fatihah saya tidak menjahar bismillahnya, saya sirkan, ikut pendapatnya jumhur. Ya, pendapat jumhur kan itu bacaan bismillahnya sir, tidak dijaharkan. Imam Syafi'i yang mengatakan jahar. Jumhur ya. Saya ikut pendapat jumhur ulama. Tapi ketika saya duduk tasyahud akhir yang dua rakaat, saya duduknya tawarruk Salat subuh saya duduknya tawarruk, ikut pendapat Imam Syafi'i. Boleh enggak? Boleh, silakan. Enggak apa-apa kalau maksudnya seperti itu. Cuma kalau maksudnya digabungkan dalam satu bentuk ibadah, digabungkan, itu kan enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Ya, ngerti enggak antum? Satu perbuatan antum gabungkan mazhab. Ustaz, ana ikut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum apa? Kunut subuh. Kata Imam Syafi'i kunut subuh apa? Sunnah. Kata Imam Abu Hanifah bid'ah. Jadi gimana? Ana ikut dua-duanya. Gimana jadi? Bid'sun jadi, bid'ah sunnah. Kan enggak bisa digabung. Enggak bisa antum gabung seperti itu. Allahumma hdina fiman hadait. Nah, udahlah cukup yang sunnahnya. Selebihnya bid'ah misalnya. Kan enggak bisa. Antum harus rojikan, pilih salah satu. Ya, gimana cara merojikan Ustaz? Ya, banyak cara merojikan itu dipelajari dalam ilmu usul
fikih, tentunya sesuai dengan kaedah usul fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kalau karena ini ada dalilnya, enggak, antum jangan katakan ulama enggak punya dalil, itu kurang beradab namanya. Ya, ulama pasti ada dalil, cuma mana yang kuat, mana yang tidak. Nah itu aja. Menurut siapa? Ya menurut kita tentunya. Maka relatif, masalah tarjih itu relatif. Jadi lihat maksud dari pertanyaan tadi, apa maksudnya? Ya bisa dibenarkan, bisa juga tidak. Bagaimana jika ada dua pasang atau ada pasangan suami istri yang mereka menikah dengan cara dijodohkan, namun si wanita tidak mau digauli karena mereka tidak saling mencintai. Apakah dari kasus mereka berdua boleh bercerai? Boleh. Kalau wanita tadi dijodohi, kemudian dia tidak cinta-cinta sama si suaminya, ya, dia nggak cinta sama suaminya. Apakah boleh si wanita minta cerai? Boleh. Gak apa-apa, sudah. Karena dijodohkan, dia nggak ridho. Makanya kan wanita itu kan nggak boleh dipaksa. Nabi SAW bersabda apa? La tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Anak gadis kita nggak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. Hati-hati antum sebagai bapak nggak boleh maksa anak gadis antum untuk nikah. Minta izin dulu. Bertakwalah wahai bapak-bapak. Ya, jangan maksa anak gadis antum menikahi laki-laki yang tidak dia sukai. Baik. Jadi boleh si wanita tadi untuk minta cerai. Misal ada orang bapaknya meninggal, apakah boleh ketika anaknya tadi sudah mengambil harta bapaknya dan dia langsung menjual semua harta bapaknya, atau dia langsung memakai semua harta bapaknya secara langsung? Enggak boleh, harus sesuai dengan apa? Waris, bagian waris secara hukum Islam. Jadi enggak boleh diambil-ambil kemudian langsung dia jual sendiri, tidak diperbolehkan. Dibagi sesuai dengan hukum waris secara syar'i. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.